Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pada kesempatan ini akan disampaikan tutorial tentang aplikasi pembayaran sekolah, yaitu aplikasi untuk menjalankan kegiatan pembayaran siswa. Aplikasi ini dapat diterapkan untuk tingkat sekolah dasar, menengah tingkat pertama maupun sekolah menengah tingkat atas. Dari install aplikasi, menyiapkan tabel data, menjalankan aplikasi dari awal tahun ajaran hingga proses menutup tahun ajaran dan menyiapkan data untuk tahun ajaran berikutnya. Sebelumnya siapkan file setup aplikasi pembayaran sekolah yang dapat didownload melalui link yang ada di deskripsi. Langsung saja kita mulai. Pertama, atur dulu tanggal sistem untuk tahun ajaran awal yang akan diaktifkan. Untuk contoh kita atur per tanggal 1 Juli 2022. Untuk install di tahun lain silahkan tanggal sistem disesuaikan. 2. Kita siapkan file setup pembayaran sekolah yang telah didownload sebelumnya. Jalankan file setup pembayaran sekolah. Tekan next, 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 kemudian tandai cek pada create desktop icon, kemudian tekan next lagi. Tunggu proses install selesai, tekan finish, aplikasi akan langsung dapat dijalankan. Berikutnya kita akan dibawa ke menu utama pembayaran sekolah, logo sekolah, nama sekolah, alamat masih belum disetting. Masing-masing menu setting, tabel, pembayaran dan lainnya belum bisa ditampilkan dan tahun ajaran masih kosong. Silahkan buka menu bantuan dan melihat informasi tentang aplikasi. Untuk membuka masing-masing menu silahkan login. Saat pertama kali buka aplikasi silahkan login dengan nama admin dan password admin. Setelah login menggunakan nama admin dan password admin, berikutnya menuju ke setting nama sekolah, pilihlah tingkatan sekolah aplikasi untuk sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama atau sekolah menengah tingkat atas. Isilah nama sekolah dengan benar. Kemudian klik lanjutkan install. Berikutnya ubahlah password admin dengan password yang baru. Isikan password lama yaitu admin, kemudian ganti dengan password yang baru. Ulangi ketik password yang baru. Klik simpan. Harap diingat, password admin jangan sampai terlupa. Aplikasi akan ditutup. Silahkan buka kembali aplikasi dan login menggunakan nama admin dan password yang baru. Sekarang semua menu pada aplikasi sudah terbuka, dan tahun ajaran ditampilkan sesuai tahun aplikasi diinstal. Buka menu setting identitas sekolah, ganti logo dengan logo sekolah masing-masing. Edit data identitas alamat, kecamatan, kota dan identitas sekolah lainnya dengan benar. Jalankan setting tanggal mutasi harian, sesuaikan tanggal mutasi dengan tanggal sistem. Berikutnya setting bulan awal mulai pembayaran awal tahun ajaran. Pilih bulan awal tahun ajaran bulan Juli.
Silahkan jalankan aktivasi aplikasi dengan memasukkan kode aktivasi. Jika kode benar, maka aplikasi dapat berjalan secara full dan data siswa tidak dibatasi. Menu Preview Report digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur menu laporan. Jika diaktifkan, maka tampilan laporan dapat dikonvert ke dalam format PDF, ke format Word, ke format Excel dan fitur lainnya. Berikutnya silahkan masuk ke form tabel biaya. Silahkan diatur jenis dan besarnya biaya per kelas sesuai pada sekolah masing-masing. Jumlah jenis tabel biaya dibatasi maksimal 9 jenis. Dengan pilihan pembayaran, yang pertama sekali, yaitu dibayar sekali saat siswa masuk sekolah, yang kedua bulanan yaitu biaya dibayar setiap bulan. Dan ketiga adalah tahunan yaitu biaya yang dibayar setiap tahun sekali. Berikutnya tentukan kelas dan rombel. Pada tingkatan sekolah menengah tingkat atas, kode 1 untuk kelas 10, kode 2 untuk kelas 11 dan kode 3 untuk kelas 12. Jika kelas 10 terdiri lebih dari satu kelas, maka bagilah menjadi beberapa rombel, misalnya rombel 10A, rombel 10B, rombel 10C dan seterusnya. Begitu pula untuk kelas 11 dan 12. Berikutnya silakan masukkan daftar siswa. Ada dua cara untuk memasukkan data siswa ke dalam database. Yang pertama, data siswa diinput satu persatu lewat form entry data siswa. Cara kedua dengan mengimpor data yang sudah diketik melalui Excel. Untuk memasukkan data siswa dengan cara import dari Excel, kolom-kolom dalam penulisan data dengan Excel harus sesuai dengan ketentuan seperti contoh yang ada. Kelengkapan data nantinya dapat diedit lewat form entry data. Kelebihan import data, data siswa yang diimport bisa dalam jumlah yang banyak. Sebelum import data, jalankan backup data terlebih dulu. Kemudian ikuti langkah import seperti pada video, klik menu import data, klik file Excel yang diimport, cari file Excel yang akan diimport. Jika sudah ditemukan, klik OK. Tunggu sampai data ditampilkan dalam tabel. Kemudian jalankan validasi data nomor induk siswa, kelas dan rombel. Jika masih ada kesalahan penulisan data atau ada kesamaan nomor induk, maka proses import data belum siap. Jika data sudah siap, klik proses import. Dan data siswa akan masuk ke dalam database. Selanjutnya pada form entry siswa, jalan menu update barcode keseluruhan siswa. Agar label barcode ditampilkan pada kartu pembayaran.
Untuk mencetak kartu pembayaran siswa, dapat dicetak untuk per siswa, maupun mencetak kartu pembayaran secara kolektif per rombel atau dapat dipilih dengan menandai daftar siswa yang akan dicetak. Langkah berikutnya, setelah semua data siswa selesai diinputkan, jalankan menu update kewajiban bayar tahun ajaran. Agar besarnya biaya pada tabel biaya menjadi kewajiban pembayaran pada masing-masing siswa. Jika ada siswa yang mendapatkan beasiswa, dispensasi atau potongan biaya, maka editlah data siswa tersebut dan pada isian kode dispensasi gantilah dengan kode Y. Agar kewajiban biaya dapat dilakukan koreksi. Silahkan kewajiban biaya untuk siswa yang mendapatkan beasiswa, dispensasi atau potongan biaya dilakukan koreksi. Terjadi kesalahan dalam menentukan besarnya kewajiban biaya siswa, lakukanlah koreksi besarnya biaya pada form tabel biaya-biaya. Isikan koreksi biaya dengan angka yang benar. Lakukan update kewajiban bayar tahun ajaran ulang, agar kesalahan besarnya biaya yang telah menjadi kewajiban siswa diganti dengan besarnya kewajiban biaya yang baru. Untuk siswa yang mendapatkan beasiswa dan sebelumnya telah dilakukan edit biaya, lakukan ulang edit biaya ulang pada siswa tersebut. Berikutnya silahkan mulai menjalankan mutasi pembayaran siswa. Isikan nomor induk siswa atau scan barcode kartu pembayaran siswa atau tampilkan daftar siswa dan cari siswa yang akan melakukan pembayaran.
Isikan jumlah masing-masing pos pembayaran sesuai dengan yang akan dibayarkan oleh siswa. Sebelum mencetak kwitansi pembayaran, printer dan kertas sudah disiapkan. Untuk jenis kertas invoice ukuran setengah kuarto berlipat gunakan printer jenis dot matrix. Dan jika menggunakan kertas setengah kuarto jenis lembaran atau sheet dapat digunakan printer tinta. Silahkan isikan pembayaran untuk siswa-siswa lainnya. Berikutnya tampilkan laporan-laporan dari hasil entry pembayaran siswa. Sebelumnya dapat diatur dahulu menu preview report on atau off, jika preview report diaktifkan. Dalam tampilan laporan menu untuk mengkonversi format laporan dalam bentuk Word, PDF, Excel dan lainnya aktif, dengan menekan tombol klik kanan pada mouse. Tetapi jika preview report dinonaktifkan, fasilitas konversi laporan tidak aktif. Untuk menyimpan atau mengkonversi laporan dalam format Word, Excel dan lainnya, pada tampilan laporan klik kanan, kemudian arahkan pada menu Save, kemudian pilih format Word, Excel atau lainnya. Dan isikan nama file hasil konversi pada folder yang ditentukan. Untuk melihat hasilnya silakan buka file hasil konversi tersebut.
Berikutnya silakan jalankan menu backup data. Menu ini digunakan untuk membuat data cadangan sebagai antisipasi jika data dalam sistem mengalami kerusakan atau karena faktor lain. Backuplah secara rutin, baik pada harddisk internal maupun harddisk eksternal atau flash disk. Pastikan sebelum melakukan backup data, data tidak dalam posisi mengalami kerusakan atau terjadi error. Pada saat menjalankan backup data atau menjalankan menu utilitas lainnya, tidak ada user lain yang sedang aktif. Setelah dilakukan backup data, kita coba untuk menambahkan data siswa baru dan melakukan mutasi pembayaran siswa. Yang nantinya data siswa baru dan mutasi pembayaran tersebut akan dibatalkan dengan melakukan restore data dan mengembalikan data dari file hasil backup. Selanjutnya kita jalankan menu restore. Menu ini digunakan untuk mengembalikan data hasil backup dan data-data pada file backup akan menimpa dan menggantikan data-data sebelumnya. Pilihlah file hasil backup terakhir yang akan direstore. Ikuti langkah-langkah restore seperti pada video ini. Pada hasil restore nampak bahwa data siswa yang terakhir ditambahkan dan mutasi pembayaran yang dijalankan sudah tidak ada lagi. Ini dikarenakan data-data sebelumnya ditimpa dengan data-data pada file backup. Menu utilitas lainnya adalah menu reindex. Menu ini digunakan untuk mengindeks kembali data-data agar pencarian data pada database dapat berjalan lebih cepat ditemukan. Menu ini dapat dijalankan secara rutin.
Pada repair, arahkan ke tabel data yang mengalami corrupted seperti ditampilkan pada notifikasi. Pada video ini hanya sekedar contoh saja. Menu pemadatan data digunakan untuk menghapus data-data yang telah ditandai penghapusan. Menu data user digunakan untuk mengelola data user, menambah user baru atau mengedit password user. Menu edit password digunakan untuk mengganti password dari user yang sedang aktif. Berikutnya kita asumsikan tanggal sistem sudah sampai pada bulan akhir tahun ajaran, yaitu tanggal 1 Juni 2022, kemudian kita mutasikan pembayaran salah satu siswa. Di sana terlihat bahwa kewajiban pembayaran siswa, jumlah yang harus dibayarkan pada pembayaran bulanan nominalnya tampak besar. Ini dikarenakan dalam kurun 12 bulan siswa tersebut baru sekali melakukan pembayaran, dan selama 11 bulan belum terbayar. Berikutnya jalankan langkah proses menutup tahun ajaran. Langkah pertama, tanggal sistem kita sesuaikan pada posisi tanggal akhir tahun ajaran. Contoh posisi tanggal sistem dan tanggal setting harian yaitu 30 Juni 2023. Langkah kedua, jalankan menu penutupan tahun ajaran. Pastikan semua pembayaran pada tahun ajaran sudah dimutasikan semua. Kekurangan pembayaran pada tahun ajaran akan menjadi kewajiban pembayaran pada tahun berikutnya. Sebelum menjalankan proses tutup akhir tahun ajaran, klik menu backup untuk membuat data cadangan. Selama proses tutup tahun ajaran tidak ada user lain yang sedang aktif. Setelah backup data selesai, jalankan menu proses tutup tahun ajaran.
menjalankan menu persiapan tahun ajaran baru. Pada layar ditampilkan tahun ajaran lama dan tahun ajaran baru yang masih kosong. Klik buka tahun ajaran baru. Maka di layar akan ditampilkan tahun ajaran berikutnya. Jika sudah siap, klik siapkan data tahun ajaran baru. Berikutnya klik yes. Langkah awal untuk tahun ajaran baru. Pertama, ubah tanggal menjadi awal tahun ajaran baru, dan jalankan bulan awal untuk tahun ajaran baru. Kedua, jalankan backup data untuk awal tahun ajaran baru. Ketiga, edit rombel untuk naik kelas dan siswa lulus. Keempat, buka tabel biaya-biaya, edit biaya jika ada perubahan biaya. Kelima, jalankan input atau import data untuk siswa baru. Keenam, jalankan update kewajiban bayar tahun ajaran baru. Ubah tanggal sistem, tanggal mutasi harian dan aktifkan awal bulan tahun ajaran. Backup data, untuk antisipasi jika pindah rombel terjadi kesalahan dapat dibatalkan dengan merestore data hasil backup. Pindah rombel. Urutan siswa pindah rombel. Siswa kelas tertinggi kelas 12 dipindah ke siswa lulus, kemudian siswa kelas 11 diubah ke kelas 12. Siswa kelas 10 diubah ke kelas 11. Dan kelas 10 untuk persiapan siswa baru. Edit tabel biaya jika ada perubahan biaya. Input atau
import data untuk siswa baru kelas 10, dan jalankan update barcode secara keseluruhan siswa pada form entry data siswa. Jalankan update kewajiban bayar untuk tahun ajaran baru. Jalankan koreksi kewajiban pembayaran siswa yang mendapatkan beasiswa, dispensasi atau pengurangan biaya yang sebelumnya telah ditandai untuk mendapatkan dispensasi atau beasiswa. Berikutnya, untuk tahun ajaran baru, telah siap dijalankan mutasi harian pembayaran siswa. Demikian tutorial tentang aplikasi pembayaran sekolah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pengguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam.